mandai lawan tuyuk cakah bana pinaharat bana menyeguring teliur juga. Jadi jangan bapak dah harat. Nah harat tuh hanya satu, kul huwallahu, masya Allah. Nah, jadi orang yang belajar tentang Tuhan tidak mau sombong. Khaifan ya sama takut, wajilan sama juga takut terjatuh kepada kejahatan dan kemaksiatan. Jadi khaifan, wajilan, takut. Kemudian musyfiqan min khasyatillah, lah ada di hatinya itu rasa kesihan, rasa sayang kepada saudara-saudaranya ini. Kenapa? Kena takut dengan Allah. Ada saudaranya nggak paham sholat, ajarkan sholat. Ini kadang ngerti wudu, ajarkan wudu. Kagak paham alif bata, ajarin alif bata. Begitu orang beriman itu harus memberikan manfaat di mana dia berada, menjadi kesenangan orang. Jangan di mana inya berada orang bagaru kepala pusing. Nah iya am datang pula, aduh mau dajjal, pada kata dajjal, masya Allah. Ya, dakwah. Jadi kita bagaimana keberadaan kita memberikan, kata orang sekarang itu, manfaat, berdaya guna, masya Allah. Nah ini penting kita menjadi orang yang beriman, nah jadi dia sayang, cinta kepada saudaranya. Nah sehingga dia kena takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian sifatnya zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha. Orang itu zuhud dengan dunia, tapi qani'an bil yasir, menerima dengan apa adanya. Makanya pian di pondok dilatih apa adanya. Makan iwak karing alhamdulillah, dibari iwak ayam biar alhamdulillah, dibari nasi nang masak nyaman alhamdulillah, setengah masak innalillah, sabar. Lah dibikinkan asrama yang sederhana tanpa AC, tapi memang dingin dari bawah, artinya dingin lantainya. Waduh, kalau dia di rumah nyaman pakai ranjang, pakai AC, masya Allah, pakai selimut. Di pondok apa adanya, tanpa huruf tapi pun biasa-biasa saja, tanpa huruf selawar pun biasa-biasa saja. Sandal langganan hilang, langganan hilang. Di pesantren dilatih sabar, alhamdulillah. Kalau di rumah enak, padamkan lampu tidur. Oh kalau di asrama latihan bermasyarakat, ada kawan itu cerewet tapi pemander. Ada yang satunya diam tapi kada babunyi, macam-macam campur nih. Bila pian tahan, pian akan jadi orang hebat. Begitu nanti contoh masyarakat, kamu akan berhadapan begitu toh. Nah dilatih sejak sekarang. Bila pian hebat, kuat, tahan, jos sudah berhentinya nanti. Oh ini nomor sekian, oh ini nomor sekian, saya sudah biasa di pondok gitu-gitu, paham ya? Nah itu maksudnya. Jadi jadiin zahidan fid dunya, dia zuhud dengan dunia. Kada menjuhud, kada zuhud, zahid bizai zuhud, jadi bukan juhud ya. Bedanya juhud dengan zuhud. Kalau zuhud artinya tidak cinta dunia, kalau menjuhud artinya lalawadannya. Nah, jadi zuhud dengan dunia seadanya, tidak mencintai dunia. Qani'an bil yasir, diberi sedikit inggih jua, kada pernah menggerunung palapang bamamai mau ada. Itu latihan di pondok. Kalau tidak latihan kamu tidak bisa sejak kecil. Jadi setelah tua nanti sabar, paham alhamdulillah, masya Allah. Makan sederhana tadi begitu. Nah biar pakai lombok, pakai kicap, pakai sambal pating babanam cukup aja, atau sate baubar. Waduh senangnya makan, nikmatnya ya. Nah asal lapar, kada lapar kada nyaman.
Kalau lagi lapar itu la ilaha illallah, melihat banyu di ledeng aja nago kulior gitu, melihat banyu. Tapi lalunya kada puasa jangan banyu di ledeng. Nah, jadi kita itu nikmatnya karena latihan menahan yang halal saja tidak dimakan lewat puasa ini agar membentuk karakter sifat sabar dan sabar. Munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi, kemudian mengimpakkan, memberikan lil fadil, kelebihan dari keperluannya. Perlunya pian duit sehari 50.000, ada bisi duit 70.000. Nah, boleh pian beimpak, boleh tat ulun meimpakakan sisanya ke 20.000, boleh lah ulun memberikan ke 10.000 aja, 10 ulun simpan, boleh sisa dari keperluan tadi. Nah itu orang-orang beriman seperti itu. Nah, jadi berimpak bersedekah itu berlebihan kada sedikit, artinya terlalu banyak banar kada, terlalu sedikit banar kada, tidak berlebihan ya. Bukan nanti keterangan itu dalam surat Al-Furqan juz 19 Quran Ustaz, paling kanan baris kedua dari bawah ya, sebelah itu ya, tentang sifat-sifat orang dekat dengan Allah, disebut dengan ibadur rahman. Makanya musola kita dikasih nama ibadur rahman. Mudah-mudahan yang duduk di sini, yang sholat di sini menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan Allah. Itu makna ibadur rahman. Apa cirinya Ustaz ibadur rahman? Orangnya Masya Allah perhatian sama kawan, orangnya saling menghargai, kemudian tidak sombong. Okay? Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, berjalan di muka bumi, hauna wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Nah, itu hamba Allah ketemu orang yang anu kada pintar tapi jahil nih. Kan orang kada pintar tuh ngomongnya kasar, orang kada pintar tutur kadang sikapnya tidak mengenakan, karena inya orang baik dia majainya kada mau bamamai. Oh ya dipahami, kenapa kada dilawani? Aduh, santai aja, slow. Nah gitu toh, bahapa pian malawani sama kada pin. Itu kan hamba Allah begitu. Masya Allah cirinya. Nah, antara lain ini tadi, walladzina idza anfaqu, apabila dia mengimpakkan hartanya, kan kisah impak tadi. Satu, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqtu, dan tidak juga terlalu sedikit. Bisi duit penghasilan sehari 5 miliar, bersedekah 500.000 itu kedikitan, minimal 5 juta. Pelit namanya, mudid bakil engken berajut koret cap jahe penghasil itu. Nah, ndak boleh. Jadi kada berlebihan. Lam yusrifu wa lam yaqtu, tidak terlalu sedikit. Wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah pas. Masya Allah. Jadi orang Islam itu tidak berlebihan. Masya Allah, boleh berbahagia tapi tidak euforia berlebihan. Jangan terlalu sedih-sedih aja. Emangnya hari itu hujan terus, ada panasnya, jadi ada senyum, ada sedih. Begitu romantika kehidupan ge. Nah, jadi makanya hidup ini dihibur oleh Allah. Kita nak coba lihat ya, anu kena angin kencang, Masya Allah, anu kena ribut lah
lawan kencang-kencangnya, lawan hujan-hujan terbalik tenda hambur di ranjang ge. Supaya ada kisah dulu pernah acara di ambung angin habis tahambur, orangnya bukahan kada buku digugurinya ge. Ada kisah ya kalau. Nah itu kisah dunia seperti itu, masya Allah, hamba-hamba Allah paham. Nah itu Jasidin caranya. Jadi zuhud dia maksudnya tidak mencintai meskipun dia punya. Ingat ya, meskipun dia punya. Jadi zuhud itu sikap hati ini. Kan ada cerita ya, seorang murid ya, dia punya guru di kampung, berarti kada di kota ya. Ya gurunya di kampung ini sederhana, masya Allah, tampilannya kayak tidak berpunya, tidak punya apa-apa sepertinya. Jadi kata murid tadi, hebat betul guru saya ini, kayaknya zuhud banget nih. Wow, ini baru guru zuhud banget. Lalu sang guru tadi ngajari tentang hakikat zuhud, kan pekerjaan hati toh, bukan tampilan saja. Nah maka diperintahkan nanti kamu datang ke sana ya, temuin ada seorang guru lah, anggap kalau kita di kampung sini misalnya di Banjarmasin, temuin namanya si Pulan-Pulan Syekh ini dia, temuin kamu di sana ya. Jadi guru ini pingin ngajarkan sifat zuhud supaya dia paham zuhud dengan muridnya tadi. Maka pergilah seorang murid tadi ke kota besar mencari syekh tadi, seorang guru. Nah dia cari loh, ternyata yang dicarinya itu rumah sidin pengganalnya tapi pembagusnya. Artinya rumah orang halus tapi hawa, ada gisi bagus tapi ganal, mantap kalau tahu. Mobil sidin talarang tapi bagus nge. Ada nang tadi butut jabul digas kukus saja, bukanya kadang ya. Jadi nyamuk takutan gini. Jadi wah nggak mungkin katanya, ini masa kiai tuan guru rumahnya gerbangnya aja sering ganalan mewah begini, nggak cocok ini jadi kiai. Nah rupanya dia bisa menilai kiai ya, nggak cocok kata si murid ini tadi menurut pahamnya dia. Nah karena kiai itu mewah, kiai saya kan di kampung nggak mewah, ini yang bener pakai sepeda ontel talimbah rantainya turun pasang pulangnya, dikiranya itu yang namanya zuhud. Nah zuhud itu hakikatnya. Nah maka dia mana ini, oh ini kiai ini ditanya, kamu mau apa sih mau ketemu beliau? Kebetulan beliau belum datang. Oh setelah datang dia pakai, dulu kan kendaraannya itu paling hebat kuda ya. Dan kuda itu pakai pelana, 2 kudanya mewah banget tuh. Kalau satu orang biasa ini 2 kudanya mewah sekali. Anunya apa itu? Apa yang dibawa sama kuda itu apa namanya tuh? Delman gitu. Kalau orang Lombok bilang cidomo namanya ya. Nah cidomo dia bawa mewah, masya Allah aksesorisnya. Zaman dulu begitu kan mobilnya dulu, sekarang nggak ada ya dulu ya. Pakai kuda raja-raja itu, subhanallah ya. Kelas jacksetnya lah begitu, kelas tingkat atasnya ya, high class begitu ya, orang-orang ada gitu ya. Nah, jadi dilihatnya, masya Allah ada ajudannya 2. Jadi kata si murid dari kampung, nggak cocok ini jadi kiai, masa mobilnya mobil mewah kayak begini kan begitu, nggak cocok ini, nggak doyan aku kiai kayak begini dalam hatinya. Tiba-tiba Pak Kiai tadi turun masuk ke dalam rumah. Silakan Pak Yai, indak dhaib ya Syekh, indak dhaib. Nah, tolong kami ya masuk ke dalam, duduk. Kaget lagi si murid tadi melihat dalam rumah tuh emas bahamburan. Tahu emas ini? Bertumpuk-tumpuk kayak karamunting dia. Tuh kayak tumpukan batu itu dalam rumah, ruang tamu tuh emas bahamburan. Coba dia. Adalah orang sugih gitu. Udah ada. Nah kita bersimpan, kenapa? Karena sedikitnya. Ini karena banyak, kita kau nyimpan lagi betuyuk di hadapan di kamar tamu ini, emas-emas nambah bongkahan itu. Wah, masya Allah. Lagi gumun si murid tadi, aduh ini ndak cocok jadi kiai, masa sugih bana kayak ini, kada zuhud ini. Tiba-tiba datang kiai tadi duduk. Kayak apa kabar gurumu yang di kampung? Lo kok tahu? Saya ini utusan guru, kok ngerti? Guru nanti sampaikan sama gurumu ya, jangan cinta dunia, harus zuhud. Alah apa enggak kawali Pak Yai ini ya.
Sampian yang cinta dunia banyak gini-gini. Nah, gurumu tuh namanya ini. Kok tahu belum cerita? Namanya kasyaf. Lu udah keren tampilan, kasyaf lagi tahu isi hati orang. Masya Allah. Ini udah kumuh kagak ngerti apa-apa lagi. Waduh, sakit hati banget toh. Ya. Nah, melihat harta butuh. Pak ya, ini kenapa ini gini? Alah, ini emas ini kecil aja, saya telantarkan gitu aja. Kalau kita disimpan, buat dalam kotak dikunci, mbak tuh ada agak besar lagi kunci lagi, ada kotak besar kunci lagi, 16 kuncinya aja. Akhirnya hilang seperti kunci, udah kamu buka lagi ya. Nah, jadi masuk ke sana. Oh, salam saya sama kiai kamu ya, sampaikan sama dia, harus zuhud, jangan cinta dunia. Mangkel dia di hatinya, dongkol. Apa ini kayak enak saja ngenyek dengan kiai saya, dibilangnya nggak zuhud kiai saya, padahal kiai saya nggak punya apa-apa. Sepulangnya itu dia tahu gini, salam sama kiaimu, pulanglah dalam hati dalam keadaan dongkol tadi, ndak senang. Cakah bano kiai ini tuh padakannya kada zuhud guruku ini melawan akan guru kan gitu. Sampai ke rumah ditanya lagi sama kiainya, udah ketemu anu guru belum sangkal gitu. Padakannya pian kada zuhud ini padahal si dinang batu yuk harta sering banyakan mobilnya ini apa itu udah cocok. Santai bro, santai, kalam, slowly please. Sabar coy. Wah, dia ngomong apa itu Pak Kiai tadi? Ada pesan, artinya sampaikan ke kiaimu harus zuhud ya. Senyum kiainya. Apa ndak terbalik Pak Kiai? Sidin batu yuk harta pian kada bisa harta, padakannya kada zuhud pian. Lalu dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, dia tuh orang kaya sekali, tapi maaf di hatinya tidak pernah ada rasa cinta dengan dunia. Semua yang ada itu tidak nyangkut di hatinya. Lah, kenapa pian dipesani disuruh zuhud? Nah, karena aku di sini masih lagi karena kada berduit memikirkan makan apa aku isuk nggih. Kira-kira makan apa aku nih karena kada berduit. Berarti Ustadz ini masih memikirkan dunia, makan apa isuk. Makan tuh kan dunia, tapi kiai yang kaya tadi dia tidak pernah mikir apa-apa. Yang ada di hatinya hanya Allah. Padahal tampilannya mewah, tapi di hatinya Allah. Keren dah kira-kira. Keren banget. Itu makna zuhud yang sesungguhnya. Lo kenapa pian baju rabit-rabit kada kawan nokar tete? Bukan zuhud. Lah kenapa kamu bajunya mewah banget? Anu guru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulun bersyukur Tuhan memberi rezeki supaya jadi saksi nanti di hari kiamat. Masya Allah. Loh kenapa kamu makan enak-enak? Anu guru supaya kuat nanti beribadah, makan bergizi sehat. Menu yang wajib antara lain ikan kering, ayam turki. Oh, itu kan penambah energi, nggak boleh ketinggalan, itu ciri khas. Nah, ini makna dari hakikat zuhud. Begitu pekerjaan hati. Paham ya Mas Ustadz ya? Nah, jadi Rasulullah disuruh ngajarkan itu pada kita. Jadi pian harus paham ya, qani'an bil yasir, cukup dengan apa adanya, tidak pernah protes dengan Allah. Munfiqan lil fadili, memberikan harta yang kelebihan dari keperluannya yang ada di tangannya. Nah, makanya para ulama itu biasanya harta itu di tangannya, bukan di hati. Kalau di hati susah nanti mengeluarkan cinta. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang celaka itu orang mengumpulkan harta, hitung-hitung harta, tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah. Kira-kira baju dan pian pakai itu gratis apa beli? Nokar nggih. Nah, lalu pian kada berduit umpat sembahyang ke musala bacawat lawan baju kaos salah. Tidak, aurat terbuka nggih. Anu gurunya kada bisi baju paksa bacawat aja Allahu Akbar.
Jangan kawan ikam jadi imam lalu masih umpat sama kada pintarnya. Jadi orang naik haji jalan kaki kah ke Mekah? Naik pesawat? Lah, tapi ada nih orang Indonesia jalan kaki 2 tahun. Ya, tapi kalau nyebrang sungai naik kapal kada berjalan di baju kada. 2 tahun dia nyampai. Orang kita Indonesia loh. Nah, lagi viral nih baru beberapa hari ini jalan kaki. Ya pemuda aja cuma anum gitu. Jalan kaki dia. Selesai kuliah dia bertekad saya pingin naik haji dengan modal uang 2 juta rupiah. Mungkin hendak nekat coba. Insya Allah dapat kabar santri Sirajul Huda naik haji ke Mekah jalan kaki, sesampai di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, nah jadi kekuatan tekad itu paham maksud saya. Kekuatan tekad dan keinginan itu membuat orang itu tahan menghadapi tantangan. Di pesantren nggak enak. Siapa yang bilang enak di pesantren maka disebut penjara tapi suci. Siapa yang lulusan dari penjara itu mesti suci. Harus paham ini, harus pian paham ini. Masya Allah. Kalau tidak bisa menahan hawa nafsu sudah pingin rame-rame. Apa keuntungan rame-rame? Nggak ada tuh. Apa keuntungan orang yang disiplin? Harus puasa, harus apa? Nanti di surga enak nanti karena mampu menahan. Wa amma man khafa maqama rabbih, menahan diri. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga kena tempatnya. Di dunia aja mendapat bahagia, ini sukses. Masya Allah. Pian bisa nyetir mobil, Ustadz suruh kira-kira selamat nah. Pian kada pernah nyetir mobil ndak tahu Ustadz suruh nyupir, insya Allah inna lillahi wa inna, tabrak sini tabrak situ. Jadi umat Nabi itu harus keren, pinter, ya'lu wa la yu'la alaihi. Oh iya tahu ndak boleh ini haram, ini halal. Oke? Makanya sholat diajari sabar. Lah sholat itu ada puasanya lah. Sholat itu ada hajinya lah. Sholat itu ada syahadatnya lah. Sholat itu ada zakatnya. Makanya sholat itu penting. Jangan main-main. Anakku belajar yang baik tentang sholat. Kalau sholatnya itu benar, nanti Allah sukseskan kalian. Itu penting. Jadi makanya pian diajarkan tentang itu. Jangan tinggalkan fikih, belajar fikih yang benar, yang tepat dalam praktek nanti. Ustaz, sembahyang bolehlah mencapai kupiah kawan. Allahu Akbar. Jadi siapa Ustaz melihatnya? Ya kawan belum berarti begayaan ngarannya sembahyang teh ya. Bayar sujud kawan cuk dicucuknya berpuk ya kenapa bahasa. Oh kenapa maka bagaya anu supaya jangan mengantuk baik guring. Bagaya jangan, tak boleh di hadapan Allah. Maka kita bilang tadi Allah is great, is the best, akbar. Iya nggak boleh, jangan macam-macam di depan Allah. Lah ente main-main di depan presiden tempelengnya lon pes pampres ini. Apalagi sama Allah, harus beradab, baju dirapikan, kancingnya jangan mengangaan subhanallah. Wah, itu bercanda namanya. Tidak takut namanya sama Allah. Tidak hadir namanya di hati. Belajar nanti ya, cara sholat yang benar, sujud yang benar. Jangan subhanallah, Allah, nanti belakang enggak boleh. Tumak ninah itu
rukun tuh ndak main-main. As-sujud ma'at tuma'ninah war ruku ma'at tuma'ninah. Jangan kata Nabi orang sholat kayak ayam matuk pantak tuk tak tuk tak tuk 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 tuk. Jangan, ujungnya lah lapah, lawas-lawas lumbung. Nah, jadi yang benar beribadah ya ini di depan Allah Ustaz, jangan jumlahnya, kemampuan pian yang nyaman, yang ikhlas. Allah Ustaz sembahyang panas tetanggi sama aja Ustaz gen kepanasan gua biar nyaman di muka berkipas angin, masuk angin. Nah di belakang panas, latihan kita sakit. Nanti suatu saat pian bisi rumah pada kawanokar asi ujian nang bini panas bana santai beb, alah beb abang dulu di pesantren biasa aja gitu. Tapi babiniannya lulusan pondok, oh ya. Nah, tapi kalau istrinya tidak pernah nyantri, apa panas bana rumah nih ujian nang laki aku biasa situ biasa aja aku kadang mbak mama gitu apa paham ya. Nah jadi cantik loh, jadi cari bini itu biar aja bungas tapi paham. Nah itu amin. Belum kompak amin. Rupanya semangat anak kawin betul. Nah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nasihan li'ibadillahi ta'ala ay da'iyan lahum ila ma fihi as-salahu wa nahiyan amma fihi al-fasadu, selalu mengajak ke jalan Allah. Nasihan li'ibadillah musyfiqan alaihim rahiman bihim, ada rasa kesihan, rasa sayang terhadap mereka sehingga tidak membiarkan kawan-kawannya itu dalam keadaan tidak paham, dalam keadaan tidak beribadah. Masya Allah pian nanti pulang kampung nih ketemu kawan-kawan dulu yang lulusan SD sama-sama, Masya Allah lama terpisah, udah 3 tahun 4 tahun dulu halus sudah ini ganal ge kawan SD dulu ngajak begayaan cewek. Cewek yang satu SMP kelas 3, yang satu SMP kelas 3, tapi di Sirajul Huda. Ketemu di kampung, Masya Allah, bahari halus mana, wah ini sudah bisa berkijib. Nah, berkijib. Dulu rame berkawan, sekarang sudah pada malu-malu jaga jarak. Yang satu ngerti hukum, perempuan bukan mahram itu haram, jadi melihat kawan, astagfirullah ini karena belajar sudah. Ada yang binian tadi hai tuh nya kada belajar, kada tahu pian belajar, astagfirullah ayat beda tuh. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ya jelas dia tidak sama. Masya Allah, antum ini adalah mutiara-mutiara yang dipersiapkan untuk pemimpin masa depan gitu. Karena bila pian alim pintar lulus berabut babinian tu handal tatak tunjuk sebelah kada berabut, asal alim halang-halang ada karun udah mau orang ya. Asal pinter rebutan orang, Masya Allah. Dulu pindah hirang aja wah ini latat lebih tambah ya jangan melihat fisiknya tapi ilmunya loh yo, ilmunya. Masya Allah, maaf Ustaz bercanda ya, maaf. Maaf ya, Masya Allah ya. Ya maaf, jangan tersinggung ya, itu cerita aja ya, cerita ya. Pian pina malamun mengantuk sudah pinahnya ya. Musyfiqan alaihim rahiman bihim, ada rasa kesihan, rasa sayang, rasa cinta dengan saudaranya sehingga dia tidak membiarkan dalam ketidakbaikan itu.
Kemudian sikap beliau amiran bil ma'rufi, mengajak kepada kebajikan, nahiyan 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, musari'an fil khairati, mulaziman lil ibadat. Nah, urusan kebaikan segera, buru-buru tidak melambatkan, dan selalu istiqamah untuk beribadah, mulaziman ay mudawiman lil ibadah. Masya Allah. Nah, ini orang-orang istimewa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih Allah Ta'ala itu. Nah, Ustaz tuh senang melihat pian sembahyangan tuh jamaah, Masya Allah. Nah, ini hayalan Ustaz terwujud hari ini. Dulu ketika pian di musola sana, ada yang pernah sholat musola situ kan? Itu paling bersejarah loh, bila hujan. Nah, ya gitu. Ya kalau ingat pian kenangan nanti bila sudah kena datang ke sini membawa anak, berarti sudah begini toh. Nak, di sini dulu musola apa di sini? Iyalah bah. Nah, di situ ada gerbang putri, kok abah tahu? Ada apa nih gitu? Oh, bapakmu nih dulu ini jagawannya di sini. Oh ya kabah. Hafal nabah nih menyambatin dia. Kitab nang hafal pak dada aja. Nah, berarti kan ada belajar toh. Nah, jadi begitulah punya cerita nanti antum itu. Barangkali Ustaz sudah nggak ada lagi, nanti kamu sudah punya cerita. Masya Allah, Rami bawa anak nanti. Nah, nak di belakang sana tuh ada pagar, nak di situ ada gunung. Kok abah tahu, sering lewat sana? Ya, bingung anak ini, waduh bapakku ini lincah banget ya. Siapa dulu bapakmu? Nah, itu cerita tuh nanti ya. Pegang omongan Ustaz ini masih begitu nanti. Jadi lucu kalau ingat masa lalu itu, ketawa ya. Anu paham maksudnya? Ustaz jangan ada paham bagi pian. Ya. Nah, jadi beliau itu begitu orang, musari'an fil khairat, ya, mulaziman al ibadat. Sedikit lagi ya. Kemudian dalan 'alal khair, selalu menunjukkan, ay mursyidan wa kashifan alaih. Kama qala alaihi salatu wassalam, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Al hadits atau kama qala ar-rasul, rawahu Muslim an Abi Mas'ud. Wa qala aidan ad-dal 'alal khairi kafa'ili, akhrajahu al-Bazzar wa ghairuhu, da'iyan ilal huda ay ilal rasyad, mengajak kepada kebaikan, ar-rasyad hidayah, jalan yang benar, da'iyan ilal huda. Dha somtin, orangnya kada tapi pemandir, pendiam, artinya ndak mau ngomong kalau kada penting. Wa tu'adatin wa waqarin wa sakinatin, tu'adah itu penuh kasih sayang, wa waqarin terlihat damai, anteng, ayam, wasakinatin berwibawa, santai, tidak mau main-main dia, Masya Allah. Nah, pian di kamar tuh macam-macam, kalau ada nang kawan kena kisah aja. Boleh di kampung 2 hari, kisahnya seminggu, itu jangan berkisah lah ini. Aku ini tukang kisahnya harus berkisah. Ada juga yang ketujuh mendengarkan aja. Ya lah, ada juga kan anak pintar molahkan banyu tuk bersambung pulang kisahnya. Jadi paling enak cerita, paling lucu itu orang pesantren 6 tahun loh, gak main-main, bergabung dengan teman-teman, banyak kenangan indah. Jadi pian termasuk orang yang beruntung dipilih nyantri. Jadi jangan berpikir anak ampi rugi, banaknya lulus kena ya ampi, namanya kada lulus jangan ampi-ampi, belajar biar alim dulu. Itu caranya. Belum sudah hafal, saya amsilati, sebutin amsilati aja hafal nggih. Nah, lain belum lagi, kawakib belum hafal lagi, muhtasar jidan belum hafal, kitab anah belum hafal nggih. No, harus hafal pelajaran. Quran masih wadduha aja mulai bahari nggih. Iya tuh.
Ya baik ya, hasanul akhlak, bagus akhlaknya, wasi'us sadri. Nah, asal kata luas dadanya maksudnya haliman la ghalizan, orangnya lembut nggih, layyinul janibi, masya Allah, baik dengan orang lain juga masya Allah, sopan, layyinul janib, makhfudul janah lil mu'minin, orangnya itu nggih rendah hati, tidak sombong dengan sesama muslim, la mutakabbiran. Nah, ini sifat-sifat orang yang mulia. Nah, jadi kita kudu sebagai seorang muslim, nah seperti itu cara kita agar kita menjadi orang yang dikasihi dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Apa tadi ciri ibadur rahman? Antara lain ditutup dengan ayat surah Al-Furqan juga tuh. Sering kita berdoa ya, pingin menjadi orang yang pemimpin siapa? Pemimpin orang-orang takwa, orang-orang yang baik. Jangan pemimpin geng satu tahu lah pian tuh kepalanya rampok itu, jangan, kepalanya orang-orang soleh itu pimpinannya imam. Begitu kita ya, alhamdulillah. Tuh Ustaz ketua kamar bahasa Arab lu namanya, tuh Ustaz ketua kamar bahasa Mandarin lu, tuh ketua kamar bahasa Inggris kan sedang tuh Ustaz ketua bagian amsilati, jadi kan enak tuh kedengarannya. Itu Ustaz dan ketua nang bebuhan nakal nyaman kan gitu ya, enak didengar toh. Nah, itu kumpulan orang-orang pintar. Lawannya pintar itu apa bahasa Banda? Pintar bahasa kita, lawanannya apa? Hampir menyambat aja kada nyaman ya kalau tak. Kayak apa aja pian sopannya, minta maaf, bungullah lalu tatap pada bagus nggak? Nah, bagus aja pian. Permisi, bungul, tatap kada bagus nggak? Iya. Iya kalau tuh benar. Silakan makan bungul. Apa kita tampaunya bahasanya aja kada nyaman, apalagi melekat dalam diri kita. Jadi alim itu, ilmu itu sifat Allah. Ambillah yang mulia-mulia. Jangan mewarisi sifat iblis setan, sifat Allah warisi. Itu maknanya. Kalau pian pingin menjadi orang yang mulia. Nah, maka diangkat kemarin derajatnya nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalisi fabsahu. Nah, karena pian berilmu, ada kawan hanya datang bari tempat nggih, ayo duduk sedikit sono, jangan kadang ampun sono, cari aja situ. Nah, itu kada berilmu ngarannya ya. Kalau anak seorang aja nanya pokoknya sekilan kiri kanan muka belakang kada boleh ditempati, pinandulah nyawani ujian sekung dicabut tangannya lagi pinandul katanya. Nah, jadi harus sopan sama teman. Tapassahu lapangkan, lalu Allah nolong pian, yusahillahu lakum, Allah barik lebar. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi tahu Tuhan tuh di hati kita, apalagi yang tampak di hatinya tahu sidin. Khabir itu sangat teliti, tahu, tidak pernah tersalah analisanya. Tuh makna dari itu. Jadi pahami Al-Quran biar kita senang hidup beragama dengan ajaran Rasulullah. Nah, jadi di antara tadi apa sebagai penutup dari orang-orang yang sifat ibadur rahman ya adalah dia selalu berdoa kepada Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana amin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun amin
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, amin. Jadikan kami pemimpin di antara orang-orang yang takwa. Tenangkan hati kami ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Amin. Mudah-mudahan kita balik ke sana. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Amin. fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at wal ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.